Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mulai Bisnisin. Di video kali ini ya, kita akan membahas tentang marketing ya. Setelah kemarin atau video sebelumnya kita mempelajari tentang branding. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke tahapan marketing ya, dimana kita menyiapkan strategi marketing untuk nantinya kita gunakan dalam membangun bisnis online kita ya. Jadi marketing ini adalah proses di mana cara kita untuk mempromosikan ya bisnis kita. Jadi gimana caranya banyak orang yang tahu dari bisnis kita, tahu bisnis kita, dan mulai dari tahu itu, orang-orang yang tahu itu menjadi pelanggan kita. Nah, itu kita harus membuat strateginya, langkah-langkahnya. Karena di dunia online ini orang harus itu tadi. Kalau kita lihat di video sebelumnya, kita membahas orang mau belanja online itu harus ada faktor X, di mana faktor X itu adalah trust dulu ya. Trust, kalau dia sudah trust, penjualan akan lebih mudah terjadi gitu. Nah, sehingga dalam memulai membangun bisnis online kita juga perlu membuat strategi marketing ya. Strategi gimana caranya orang itu nanti akan kita tuntun ya, yang kita arahkan mulai dari tidak tahu ya, tidak tahu bisnis kita menjadi tahu, dari tahu itu menjadi kenal ya, jadi kenal menjadi lebih dekat lagi sehingga trust makin meningkat. Kemudian kita tawarkan sesuatu, maka dia akan mau membeli karena dia sudah trust. Nah, salah satu teknik marketing, strategi marketing yang harus kita buat adalah yaitu membuat funnel ya, atau dengan cara menggunakan funnel strategi atau funnel marketing gitu ya, apalah istilahnya ya teman-teman ya. Intinya ini adalah teknik funnel yang biasa digunakan ketika menjalankan bisnis online. Nah, funnel itu kan corong ya teman-teman. Jadi ini bentuknya, kalau teman-teman lihat, ini bentuknya seperti corong ya teman-teman ya. Corong, cuman dia dibagi menjadi beberapa kategori ya. Ada 1, 2, 3, 4. Dimana kategori-kategori ini adalah mewakilkan kategori dari target dari mewakilkan kategori dari target market kita. Nah, susah banget ya teman-teman nyebutnya. Jadi langsung aja contoh alurnya seperti ini. Kan teman-teman ini bangun IG ya teman-teman nantinya ya. Kita sudah kemarin di video sebelumnya kita sudah membuat brand ya. Brandnya misalnya namanya adalah yang kemarin kita coba buat, yaitu tentang mahasiswa jago masak. Nah, mahasiswa jago masak ini brand kita nih ya, brand kita, sehingga kita di IG ya, di TikTok, kemudian di Facebook, di YouTube ya, kita akan membuat konten-konten ya kan. Kita akan membuat konten-konten, harapannya banyak orang yang tahu ya, banyak orang yang melihat konten tersebut sehingga tahu bahwa ada akun yang namanya mahasiswa jago masak ya, ada brand namanya mahasiswa jago masak gitu teman-teman ya. Harapannya kalau relate konten yang kita hadirkan sesuai dengan kebutuhan target audiens kita, harapannya ya
dia mau untuk memfollow teman-teman ya, mau memfollow akun kita dan mengikuti semua konten-konten kita. Nah, awalnya itu kan pasti akun kita 0 followers ya teman-teman ya, pasti itu ya, nggak ada yang tahu ya, kita baru banget buat. Nah, akhirnya kita ngonten, kita posting konten kita di media sosial kita. Nah, akhirnya ada beberapa orang yang melihat, baik itu nanti caranya kita promosikan kah atau kita pakai teknik-teknik lain, sehingga ada beberapa orang yang melihat postingan kita ya, melihat konten kita. Itu masuk dalam kategori tahu atau awareness ya teman-teman ya, atau kita bahasa yang ringan saja teman-teman ya. Orang itu tahu ya, dalam tahap tahu brand kita, sekedar tahu saja teman-teman. Kalau tertarik dia akan follow, kalau tertarik dia akan menjadi followers kita, dia akan melakukan follow atau subscribe ya. Anggaplah dari 1000 orang yang lihat ya, dari TikTok, dari FB, YouTube itu kan ya, masuk dalam kategori ini. Anggaplah dari 1000 yang lihat, yang tertarik ada 100 followers yang nyantol dari 1000 orang yang lihat, dari 1000 orang yang view, orang yang lihat konten kita, semua konten kita di total ada 1000. Nah, 100 orang yang menjadi followers kita ya, tahu dan tertarik ya, sekedar itu dulu, baru kenal nih tuh ceritanya teman-teman. Orang baru tahu kalau ada akun namanya Mahasiswa Jago Masak. Terus kita lakukan menyebarkan value, membuat konten-konten bermanfaat, bahkan mungkin kita bisa sapa ya melalui pesan 100 followers yang baru ini, kita pesan satu-satu ya. Kemudian kita gimana caranya agar lebih kenal lagi ya kan, dari tahu menjadi kenal ya. Kita buat orang-orang yang 100 followers ini itu masuk ke tahap kenal ya, ke tahap kenal dan trust ya. Mungkin belum trust dulu mungkin teman-teman, ke kenal ya teman-teman. Gimana caranya kita buat interaksi ya, kita sapa mereka, kita balas komen-komennya. Nah, itu kita buat interaksi sama mereka dengan cara apa? Interaksi teman-teman, melalui apa? Komen ya, atau DM bisa. Jadi lebih kenal lagi, lebih dekat lagi, kita tanya masalahnya gimana, atau sudah coba kak resepnya atau gimana ya. Ini kaitannya sama ini ya, sama brand ini. Kita lakukan interaksi, kita like juga postingan dia, tidak masalah teman-teman ya. Kita like postingan mereka ya, pribadi mereka itu tidak masalah, untuk menjalin kedekatan agar lebih kenal. Nah, dari tahap kenal mungkin sekitar dari 100 orang mungkin sekitar 10 orang ya yang akan rutin atau mau berinteraksi dengan kita gitu. Kita di status atau di story itu buat postingan yang interaktif ya, yang mungkin di sana ada yes or no, atau mungkin ada form ada stiker yang bisa diisi itu ya kan, atau mungkin polling. Nah, itu bisa digunakan teman-teman untuk memfilter dari sekedar followers menjadi lebih kenal ya, jadi lebih kenal. Kemudian tahap selanjutnya kita coba buat mereka dari tahap kenal itu menjadi trust ya.
jadi lebih percaya lagi, lebih dekat lagi. Ya tujuannya agar kita gimana caranya orang ini menjadi trust banget sama kita. Caranya apa? Dapatkan database mereka. Kita dapatkan database, ya, dapatkan database mereka sehingga kita bisa kontak lebih intens dengan dia. Database-nya apa kemarin yang kita pelajari? Ya, yang utamanya kita harus bisa dapat tiga data, ya, nama, email, nomor WA. Ya, gimana caranya? Dari kenal menuju ke trust, maka kita kasih mereka produk-produk yang lebih premium, ya, produk-produk atau konten atau informasi yang lebih berkualitas, ya, yang sifatnya kita tidak share di akun media sosial kita, hanya ke orang-orang yang mau dan serius saja dalam ini, ya, dalam memasak gitu loh. Ya, misalnya ebook tutorial memasak misalnya. Contoh produknya misalnya ebook. Untuk mendapat database ini contoh produknya misalnya ebook. Ya, ebook atau mungkin apa ya? Atau mungkin resep, ya. Ya, resep khusus. Ini namanya lead magnet, teman-teman. Ebook, resep atau mungkin mini course itu namanya lead magnet. Lead magnet kalau di dunia bisnis online ini namanya lead magnet. Jadi gimana caranya kita bisa mendapatkan database calon customer kita dengan menawarkan sesuatu yang gratis, ya. Gimana caranya? Kita perlu menyediakan landing page, teman-teman. Ya, kita perlu menyediakan landing page di mana landing page itu ada form, ya, di mana mereka bisa mengisi nama, email, WA mereka. Sebenarnya juga tidak harus ada landing page juga, teman-teman, ya. Ini bisa aja lewat DM kita tanya, minta nama, email, nomor WhatsApp, itu juga bisa juga. Nanti bilang aja kita akan mengirim via email atau via WA, Kak. Monggo, saya minta nama, email, sama WA-nya, Kak. Kalau mau saya akan coba share ke Kakak terkait resep rahasia ini, Kak, gitu. Atau ebook cara jago masak untuk pemula misalnya, ya, teman-teman, ya. Misalnya itu bisa via DM aja, nanti dia ngisi, ya, nama, email, WA via DM, terus kita chat via WA. Itu sebenarnya bisa, itu cara simpelnya aja. Tapi biasanya pemain bisnis online itu biasanya pakai landing page, teman-teman. Landing page atau mungkin kita lebih familiar dengan kata-kata website, ya, dari website, teman-teman. Dari situ kita nanti sediakan form, ya, dimana form itu nanti untuk calon target audiens kita itu mengisi ini nama, email, WA, sehingga kita nanti dapat database-nya. Ketika dapat, baru kita nanti chat WA atau kirim email terkait free value atau ebook yang sudah kita janjikan tadi. Kita kirim free value-nya. Itu alurnya nanti gitu, teman-teman. Nah, dari situ kita dapat database, teman-teman. Ya kan? Dapat emailnya, dapat WA-nya. Nah, berarti secara tidak langsung di tahapan ini ya, customer yang sudah berada di tahap ini, ya sudah pasti dia memiliki trust ke kita, karena ya mereka mau memberikan nama, email, dan WA, teman-teman. Nggak gampang loh ini dapat nama, email, sama WA ini sebenarnya. Maksudnya orang nggak akan bermudah-mudahan memberikan 3 data ini kalau mereka nggak trust banget loh, ya. Ini sebenarnya butuh proses juga, teman-teman. Butuh banyak konten dulu sehingga orang-orang meyakini bahwa kita ahli di bidang itu dan mereka percaya sama kita, sama skill kita. Baru mereka mau memberikan ini untuk memperdalam ilmu yang ingin mereka miliki, ingin mereka dalami. Nah, di sini ketika sudah mendapatkan database-nya, nah, kita bisa merubah orang-orang yang sudah trust itu untuk mau beli, ya,
untuk mau beli. Ya, trustnya lebih trust lagi sehingga dia mau memberikan uangnya. Jadi nggak cuma database-nya saja, tapi mereka mau memberikan uangnya untuk kita, mentransfer uangnya. Nah, itu nanti ada step-stepnya teman-teman dari WA nanti. Misalnya kita mau menawarkan apa gitu ya, ada triknya. Jadi di hari pertama itu kita kasih informasi tentang, misalnya kita mau kita mau jual kelas tentang cara memasak ala mahasiswa ya, resep-resepnya semuanya premium ya. Jadi kita akan buatin 10 video khusus buat member-member yang berbayar ini. Nah, di hari pertama kita mungkin akan menyodori mereka informasi-informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa. Ya, salah satunya terkait pemenuhan kebutuhan makan ya. Kemudian di konten selanjutnya dari kedua kita share manfaat ketika mahasiswa bisa masak sendiri ya, lebih hemat uang, lebih hemat waktu ya, lebih bisa fokus belajar, IPK-nya jadi tinggi. Nah, itu di hari kedua. Di hari ketiga nanti kita mulai kasih sedikit tips tentang cara memasaknya ya, resep-resep yang praktis dibawa ke menu-menu atau resep-resep yang menyediakan makanan-makanan yang murah, praktis dan cepat. Nah, di keempat kita mulai masuk nih penawaran. Hari keempat penawaran. Nomor 5 kita chat WA terkait harganya ya. Mungkin di 4 ini sudah muncul harga teman-teman. Jadi mereka tahu bahwa ketika butuh untuk mereka ingin bisa masak dan sudah sampai tahapan butuh, karena mereka ketika bisa masak itu lebih hemat dan bisa lebih fokus dalam menjalani kuliah misalnya seperti itu ya. Nah, di sini tanggal 4 ini sudah muncul harga teman-teman, baru kita jualan ya. Di sini teman-teman, di tahapan kalau bisa di akun media sosial jangan pernah jualan dulu teman-teman ya, jangan pernah jualan dulu gitu. Jadi jualannya nanti kalau sudah dapat database ya, orang sudah trust, baru kita kasih penawarannya itu pun bertahap. Ini hari pertama ya, ini anggap aja chat WA atau kirim email ya teman-teman. Chat WA di hari pertama ya itu tadi yang saya sampaikan tadi, tahap-tahapannya ya. Kendala, kemudian kedua ini benefitnya, ketiga ini menu-menunya, keempat ini barulah kita sodorin pelatihan kita, course kita yang premium, yang berbayar ya. Baru nomor 5 ini sebenarnya lebih ke urgensi agar orang itu segera membeli ya teman-teman. Misalnya hari ini terakhir ya Kak, di follow up udah gitu. Kita lihat dari dari database yang kita punya berapa yang mau beli ya. Kalau bisa lakukan tahap ini kalau sudah banyak teman-teman database-nya. Kalau baru 50, baru sedikit-sedikit, jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru langsung dimonetisasi, jangan. Dirawat dulu teman-teman. Kasih konten-konten yang mungkin ya nggak terlalu premium ya. Jadi bisa saja orang-orang yang sudah kita miliki database-nya kan kita kumpulkan di grup tuh. Misalnya grup WA atau grup Facebook atau grup Telegram ya. Nanti sebelum kita konten yang mau kita posting di akun media sosial kita posting dulu ke kolam audiens kita ya, ke grup-grup itu. Jadi mereka merasa diprioritaskan sehingga trust itu tetap terjaga teman-teman gitu. Itu baru kita melakukan penawaran. Nah, ini semua adalah teknik funnel teman-teman ya, strategi sebenarnya teman-teman. Jadi enggak langsung bisnis online itu posting jualan hard selling gitu, enggak. Ini bagian dari soft selling teman-teman ya. Kalau langsung hard selling ya nggak ada orang yang mau dijualin. Tiba-tiba orang kan masuk ke media sosial itu cari hiburan, tiba-tiba langsung beli ini beli itu. Nah, ini kan kaget teman-teman ya. Beda cerita kalau lebih
santai kayak gini teman-teman, soft sellingnya lebih halus banget ini teman-teman ya. Tuh, di edukasi ya, ini bisa saja awalnya yang cuma sekedar follow dengan teknik ini, dengan tahapan ini, yang awalnya tidak butuh bisa jadi butuh teman-teman, tergantung nanti teknik sama konten-konten yang kita hadirkan. Nanti insya Allah kita akan pelajari konten-konten yang kita hadirkan, gimana cara menaikkan keinginan itu menjadi kebutuhan ya. Nah ketika butuh ya mau nggak mau ya mereka pasti mau beli lah ya, harapannya seperti itu. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi gimana caranya dalam membangun bisnis online ini ya, dalam membangun bisnis online dari nol ya, artinya kita belum memulai apapun dari nol. Nah kita tahu strategi ini, maka harusnya lebih rapi. Dan ingat, tujuan di awal kita adalah memperbesar database dulu ya. Database teman-teman, membangun kolam audiens dulu, jangan keburu jualan teman-teman ya, jangan keburu-buru jualan gitu. Oke, mudah-mudahan di video ini teman-teman bisa memahami funnel strategi yang sudah kita bahas, sehingga di tahap-tahap selanjutnya teman-teman bisa lebih mudah lagi dalam mengikuti materi-materi selanjutnya. Oke, silakan subscribe agar tidak ketinggalan video update selanjutnya. Silakan like jika teman-teman merasa suka dengan video ini, share jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan silahkan isi kolom komentar, kita sharing di sana. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.